Wong Fei-hung, sosok yang kerap diperankan oleh Jackie Chan, Jet Li, hingga Vincent Chow, telah merajai dunia dengan legenda dan pengalaman hidupnya yang epik. Dikenal melalui sekitar 100 film, yang mana 77 diantaranya menampilkan Kwantak Hing. Wong Fei-hung menjadi sinonim dengan seni bela diri dimulai dari 1950-an. Sekarang mari kita simak bagaimana karakter ini mengalami pasang dan surut ketenarannya dalam dunia perfilman Hong Kong. Film layar lebar pertama yang mengisahkan Wong Fei-hung secara langsung berjudul Challenge of the Master, di mana sosok tersebut diperankan oleh Gordon Liu. Ada banyak sekali cerita tentang Wong Fei-hung, mulai dari novel hingga film layar lebar. Namun, tak banyak yang tahu bagaimana kisah asli dan sebenarnya dari tokoh di dunia bela diri tersebut. Wong Fei-hung memiliki banyak referensi soal masa hidupnya, namun hanya sedikit yang sebenarnya mengetahui tentang dirinya. Ujar Woshi Chandren, penulis novel tokoh bela diri pada era 1940 hingga 1950. Wong Fei-hung dilahirkan dengan nama Wong Sek-chung di tanggal 9 Juli 1847 di Fushan, Provinsi Guangdong. Dia adalah anak dari Wong Kei-ying, salah satu dari 10 macan kanton, seniman bela diri terbaik di Guangdong pada abad ke-19. Wong Kei-ying dikatakan telah belajar di bawah bimbingan Luk Ah Choi yang legendaris, mantan kepala biara dari biara Shaolin Selatan, dan seorang ahli kungfu bunga gaya utara. Sehingga bisa dikatakan bahwa Wong Fei-hung masih dari garis pemuritan dari Shaolin. Wong juga menjadi terkenal karena keahliannya dalam barongsai, sesuatu yang ditunjukkan dalam film tentang dirinya. Peneliti asal Cina mengungkapkan bahwa Wong Fei-hung adalah seorang ahli seni bela diri Shaolin. Wong juga dikenal terampil dalam jurus tinju kawat besi, tinju 5 bentuk, tinju penakluk harimau, dan tendangan tanpa bayangan. Dia kemudian merumuskan gaya Hunggar, menciptakan sistem seni bela diri yang menggabungkan elemen Shaolin dan gaya lokal. Selain seni bela diri, Wong Kei-ying, sang ayah, bekerja sebagai tabib dan mendirikan apotek Po Chilam di Guangdong, tradisi yang kemudian diwarisi oleh Wong. Wong Fei-hung telah menjadi protagonis dalam banyak film dan serial televisi. Ia dikenal sebagai pahlawan yang berdiri untuk kaum miskin dan tertindas. Namun perlu dicatat bahwa Wong Fei-hung adalah tokoh nyata, bukan karakter fiksi. Wong Fei-hung meninggal setelah mengidap penyakit. Namun tak ada yang tahu pasti kapan tahunnya, karena tidak ada catatan yang pasti. Beberapa menuliskan ia meninggal di antara tahun 1924 atau 25. Ada pula yang menyebutkan pada tahun 33. Sinema Tiongkok memiliki pahlawannya sendiri, seperti contohnya Fong Sai-yuk ataupun karakter fiksi Wusong. Wong Fei-hung sendiri baru muncul di layar pada tahun 1949. Saat itu novel berjudul Kisah Nyata Wong Fei-hung sedang tayang dalam bentuk serial di Kungsheng Daily News. Terlepas dari judulnya, itu adalah sebuah karya fiksi, tetapi menginspirasi pembuat film Hu Peng untuk membawa karakter tersebut ke layar dengan Kwantak Hing sebagai peran utama. Kwantak Hing lahir di Kanton pada tahun 1906 dan memulai karirnya di opera. Dia seakan-akan mempunyai jiwa dan karakter untuk menghidupkan Wong Fei-hung dengan latar belakangnya di atas panggung dan kefasihan dalam seni bela diri Tiongkok, khususnya Hung Kuen dan tinju bangau putih. Kesuksesan kisah nyata Wong Fei-hung membuat Kwantak Hing memainkan karakter tersebut dari tahun 1949 hingga 1981. Meskipun diproduksi, diambil gambarnya dan didistribusikan di Hong Kong, film-film Wong Fei-hung berakar kuat pada budaya Kanton. Film tersebut menampilkan seni bela diri tradisional Tiongkok Selatan, barongsai, musik, dan lagu tradisional Kanton, hingga serial tersebut berfungsi sebagai arsip budaya Kanton. Berbeda dengan film-film Hong Kong pada tahun 1980-an, yang dibuat secara diam-diam dan kemudian didubbing ke dalam berbagai bahasa agar dapat didistribusikan seluas mungkin ke seluruh Asia. Film-film Wong Fei-hung selama ini
dibuat dengan suara sinkron dalam dialek Kanton yang sangat khas. Hanya sedikit produksi Hong Kong yang berhasil mewujudkan atau mencerminkan kepekaan regional seperti yang dicapai oleh Wong Fei Hung. Sudah sangat jelas sekali, Yu Mo Wan begitu memuji dengan sangat gagap gempita bahwa film-film Wong Fei Hung adalah sebuah bentuk akan kebanggaan jati diri akan nilai-nilai budaya regional. Dalam hal ini, Kanton. Sosok sinematik Wong Fei Hung yang diperankan oleh Kwon Tak-hing merupakan perwujudan tradisi. Sebuah rangkaian hidup ke masa lalu yang tidak ada kaitannya dengan realitas kehidupan di Hong Kong pada paruh kedua abad ke-20. Film seri Wong Fei Hung yang dimulai pada tahun 1949 merupakan film seri terpanjang di dunia. Kwon Tak-hing memerankan Wong, seorang seniman bela diri yang tinggal di Guangdong, yang saat itu disebut Kanton. Kata pakar film Roger Garcia, Wong memperjuangkan keadilan dan nilai-nilai Konfusianisme. Dia adalah pahlawan rakyat jelata dan hal itu membantu popularitasnya di kalangan penonton, terutama di Hong Kong, yang sebagian besar penontonnya adalah kelas pekerja. Namun, ada kemunduran dari karakter Wong Fei Hung. Hong Kong mulai mengembangkan budaya populernya sendiri pada tahun 70-an, yang menyimpang dari tradisi yang dibawa dari Kanton, dan mulai berbicara langsung dengan pengalaman hidup di Hong Kong, dikarenakan perubahan kultural yang hebat, dikarenakan pengaruh Inggris dan Barat. Kelompok yang berada di industri film Hong Kong ini sangat sinis dan sama sekali tidak memegang 4 sila dari Konfusianisme, berbeda dengan film-film Wong Fei Hung sebelumnya. Mereka tidak mempedulikan nilai-nilai budaya Kanton. Sebaliknya, Kwon Tak-hing sebagai Wong Fei Hung tampak paling bernostalgia dan tidak berhubungan dengan masa-masa itu. Kwon melakukan beberapa penampilan sebagai alter ego legendarisnya pada tahun 70-an dan awal 80-an. Namun, dengan bangkitnya dan berkembangnya Cantopop yang berorientasi pada anak muda, film kungfu harus mau tidak mau bergerak mengikuti arus. Hasilnya adalah menjamurnya komedi kungfu, perpaduan antara kungfu dan slapstick komedi, yang tidak ada kaitannya dengan Konfusianisme. Pada akhir tahun 1976, sutradara dan produser Ang Se-yuan mendirikan perusahaan produksinya sendiri, di mana seorang koreografer aksi muda yang bernama Yuen Wo-ping diberi kesempatan pertamanya menyutradarai sebuah film fitur Snake in the Eagle Shadow yang dibintangi oleh Jackie Chan. Seperti yang sering terjadi dalam karya Yuen Wo-ping, Drunken Master tidak memiliki plot yang kohesif dan hanyalah kumpulan potongan-potongan yang dihubungkan oleh protagonis utama. Dalam hal ini, Wong Fei Hung muda yang diperankan oleh Jackie Chan. Penyajian pahlawan ini jauh berbeda dengan Kwon Tak-hing. Jackie Chan sebagai Wong Fei Hung dalam film Yuen ini bukan lagi seorang patriark yang tegas dan keras. Dia mencerminkan semangat Hong Kong modern, berjiwa muda, bebas dan tak tertahankan. Gagasan Konfusianisme tentang pengembangan diri melalui pencarian kebajikan bela diri terlihat minim. Wong Fei Hung ini mengejar garis-garis cantik, menjadi badut saat pelajaran kungfu dan bahkan mencoba menipu saat berlatih jurus kuda. Dari sini sungguh sangatlah jelas image yang terjadi mengalami perubahan yang begitu dramatis dan signifikan. Para penonton di era 70 hingga 80-an mempunyai gambaran yang berbeda terhadap karakter Wong Fei Hung dibandingkan mereka yang berada di generasi 50 hingga 60-an. Tetapi ada yang menarik di tahun 80-an. TVB tidak mau kalah. Mereka mengeluarkan The Legend of Master Sto, serial tentang Sochan, salah satu dari 10 Tiger of Guangdong, di mana rising star saat itu Chow Yun-fat menjadi pemeran utamanya dan Andy Lau berperan sebagai pemeran pendukung, yang berperan sebagai Man Tit-ho. Di mana Wong Fei Hung justru sekarang menjadi sebagai karakter pendukung dari karakter utama Sochan. Dalam hal ini Wong Fei Hung menjadi murid dari Sochan. Tahun 1980-an, menyaksikan kemunduran film kungfu tradisional
tergantikan oleh thriller aksi modern atau kendaraan yang begitu mendominasi perfilman Hong Kong. Aksi seorang Wong Fei-hung sebagian besar menghilang dari layar bioskop. Pada tahun 1992, TVB kembali menggebrak dunia perfilman dengan serisnya Wong Fei-hung Returns. Kali ini sebuah serial komedi dengan bintang film komedi yang berada di puncak penampilannya pada saat itu, yaitu Dickie Chung. Namun Dickie Chung berperan sebagai murid dari Wong Fei-hung, bukan Wong Fei-hung sendiri. Namun akhirnya karakter Wong Fei-hung ini kembali naik ke permukaan pada saat film Once Upon a Time in China karya Xi Sharp. Melalui Once Upon a Time in China, Xi Sharp akhirnya menemukan kembali sosok paling penting dalam sinema Kanton bagi generasi baru. Dan pada saat yang sama, merevitalisasi karir bintangnya, Jet Li. Dirilis pada tahun 1991, film Xi Sharp ini bukanlah karakter yang lemah, seperti halnya film Drunken Master. Besutan Xi Sharp kali ini adalah film seni bela diri murni, bukan lagi komedi kungfu slapstick. Menawarkan sentuhan kontemporer pada Wong Fei-hung. Koreografinya memberikan pesan lebih jauh terhadap seni bela diri dari selatan. Latar belakang Jet Li sendiri dalam wushu yang memang sudah sangat teruji sebagai juara dunia, memanfaatkan kemampuan akrobatik Jet Li yang dipadukan dengan banyak kawat dan efek khusus untuk menciptakan adegan pertempuran yang melawan gravitasi lebih sesuai dengan ekspektasi pertarungan yang ditemukan di dalam film-film pedang Hong Kong dibandingkan film kungfu murni manapun selama ini. Xi Sharp akhirnya memberikan sebuah revolusi di dalam kungfu sinematik. Sebagai Wong Fei-hung, Jet Li membawa pesona muda ke dalam perannya. Bahkan ketika film tersebut menampilkan Fei-hung sebagai penjaga api nilai-nilai tradisional budaya Tiongkok dalam menghadapi pengaruh barat yang melanggar batas. Once Upon a Time in China bukanlah tentang menghubungkan kembali warga Hong Kong dengan Kanton. Ini adalah sebuah alegori bagi Hong Kong yang terjebak di antara pengaruh Tiongkok dan Barat yang saling bersaing dan kontras. Seakan-akan Hong Kong akhirnya menemukan kembali jati dirinya yang sudah selama ini hilang dengan kehadiran dari Once Upon a Time karya Xi Sharp. Itulah sosok seorang karakter historik yang karakternya sudah banyak dijadikan film dan ternyata mengalami situasi pasang surut. Siapa sosok Wong Fei-hung di mata kalian? Kwon Tak-hing yang berperan dari 77 dari 100 film yang menceritakan Wong Fei-hung, Jet Li, Jackie Chan, atau Vincent Chow? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar, dan sampai jumpa di ulasan-ulasan lainnya.